Kumohon please like, share, dan subscribe teman-teman dan para sahabat. Jangan lupa kunjungi taufan.com dan juga Pasca Sarjana Setiami di Facebook, di website, dan Instagram. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Taufan Maulami, SE Magister Manajemen. Kami mau menyajikan untuk UTS mata kuliah kepemimpinan. Saya pribadi Hermanto dan teman saya Regina. Dari kelompok kami memilih model pendidikan karakter untuk kepemimpinan berkarakter, terutama kejujuran itu berkah, kebohongan itu musibah. Ada daftar isi. Di sini daftar isi memuat cover, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar referensi. Pendahuluan. Korupsi adalah sebuah fenomena yang tidak mengherankan lagi pada saat ini di berbagai negara, khususnya di Indonesia. CPI menunjukkan angka korupsi di Indonesia tahun 2016 adalah 37 dan berada di urutan 90 dari 176 negara yang disurvei. Hal ini sangat memprihatinkan di tanah air. Bahkan karena persoalan ini, pemerintah akhirnya membentuk sebuah lembaga tersendiri untuk mengurus persoalan korupsi yang kemudian disebut KPK. Namun demikian, fenomena ini masih tetap berlangsung dan korupsi semakin mewabah dan susah disembuhkan. Pendidikan kejujuran menurut Tansi merupakan cara preventif untuk menanggulangi persoalan ini sejak awal. Melalui penerapan pendidikan kejujuran di lembaga sekolah diharapkan akan dapat memberikan perubahan secara perlahan untuk kemajuan sebuah bangsa. Persoalan lain dari ketidakjujuran adalah menyebarnya berita hoax di berbagai media. Was-was dan kekhawatiran menjadi ciri manusia milenial di era digital saat ini dengan banyaknya berita bohong di dunia maya. Sulit membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak. Ramuan informasi keliru bersebaran di Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya menurut Zubika 2018. Seakan itu benar, namun kemudian terbukti bahwa itu adalah berita bohong yang terus saja disebarkan dan diteruskan dari satu orang pada yang lain. Mudah sekali untuk menyampaikan kabar yang belum tentu benar. Ini menjadi pertanyaan sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi? Sementara banyak orang termakan isu hoax sehingga menyebabkan kerugian harta bendanya, adu domba sampai isu sara, bahkan sampai mengancam keselamatan jiwa, sehingga hal ini menjadi penyakit yang mengganggu ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan parahnya kebohongan pun masuk ranah politik. Hal ini menggeliti adalah salah satu lembaga masyarakat untuk menggerakkan sebuah program yang diberi nama Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pembahasan kali ini kepemimpinan yang berkarakter. Definisi kepemimpinan sudah ribuan dikemukakan oleh menurut sudut pandang masing-masing, namun tidak satu pun dari definisi tersebut yang memuaskan semua orang. Walaupun demikian, hal ini tetap saja diperlukan definisi mutakhir tentang kepemimpinan oleh Hoy dan Wiskel 2013 halaman 427 menyebutkan, we define leadership broadly as a social process in which individual or group influence behavior toward a goal. Maksudnya kami mendefinisikan kepemimpinan secara luas sebagai suatu proses sosial seperti mempengaruhi perilaku individual atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin melalui kepemimpinannya mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan pemimpin melalui keteladanannya. Pemimpin melalui kepemimpinannya berharap agar bawahan atau pengikutnya melakukan sesuatu sesuai dengan yang
pemimpin harapkan, bawahan atau pengikut agar sesuai atau mendekati dengan sesuatu yang diharapkan oleh pemimpinnya. Jika pemimpin mendemonstrasikan contoh-contoh seseorang diangkat sebagai pemimpin baik formal maupun sebagai pemimpin non formal. Salah satu cara jujur. Karakter kepemimpinan berkarakter yang nomor satu adalah jujur. Temuan penelitian Kozes dan Posner tahun 2007 halaman 48 tersebut mendukung dan sama dengan urutan prioritas kepemimpinan Islam, yaitu STAF sebagai singkatan dari Sidik, Tablik, Amanah, dan Fatona. Kejujuran tidak saja menjadikan proses komunikasi menjadi efektif, tetapi juga mampu menciptakan pemahaman yang baik antara komunikan dan komunikator. Pesan yang dilandasi kejujuran mengarahkan komunikasi terhindar dari distorsi, terlebih jika momentum komunikasi itu terjadi dalam dunia pendidikan. Nilai kejujuran mutlak harus dipenuhi. Pendidikan tidak hanya menciptakan tamatan yang pintar, tetapi juga harus jujur. Orang pintar belum tentu jujur, begitu pula sebaliknya orang jujur belum tentu pintar. Kejujuran menyarankan ketidakbohongan. Orang jujur berarti tidak pernah dusta, tetapi orang yang paling jujur sekalipun pasti pernah melakukan kebohongan, namun dilakukan dalam keadaan darurat dan untuk kebaikan. Filsuf perempuan Cecil Bock dalam bukunya berjudul Lying menegaskan bahwa berbohong boleh dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang tidak berdosa. Namun jika kebohongan itu mendapatkan kekuasaan dan keuntungan finansial, perbuatan itu tidak dapat dibenarkan, bahkan diharamkan hukumnya. Setiap orang secara normatif diajarkan oleh orang tua dan budayanya tentang kejujuran dan moralitas. Bohong atau yang terkenal dengan istilah hoax ternyata ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan hal itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, di mana kita diminta untuk berhati-hati ketika menerima kabar yang datang dari orang fasik. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut jelas meminta kita berhati-hati dan teliti ketika menerima kabar, karena kabar bohong yang kita terima tanpa ketelitian lalu kita sebarkan kembali bisa menjadi musibah bagi orang lain dan bisa jadi membuat kita menyesal karenanya. Untuk itu, agama Islam mengajarkan umat Islam untuk jujur dalam hal apapun. Islam juga melarang umat manusia berbohong dalam hal apapun. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa perbuatan jujur akan membawa pada kebaikan, sementara itu perbuatan bohong akan membawa pada kekejian. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa pada surga. Tidaklah seorang bersikap jujur dan selalu berbuat jujur hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hendaklah kalian menjauhi sikap bohong, karena kebohongan itu akan membawa pada kekejian, sedangkan kekejian akan membawa pada neraka. Dan tidaklah seorang berdusta dan selalu berdusta hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. HR At-Tirmizi. Melalui hadis ini, seperti dikutip Saijab dari republik.co.id, Islam menegaskan pentingnya berbuat jujur, baik jujur kepada diri sendiri atau jujur kepada orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, dengan bersikap jujur, insya Allah kehidupan yang baik akan tercipta, karena jujur membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, sikap suka berbohong akan membawa pada kekejian. Kesimpulan dari kelompok kami, pemimpin menjadi teladan bagi bawahan. Karena itu ia harus mampu memberi keteladanan untuk dicontoh bawahannya.
Bawahan mengharapkan kepemimpinan yang berkarakter, yaitu yang memiliki sifat jujur, memandang jauh ke depan, memberikan inspirasi dan cakap. Keempat sifat tersebut membentuk kredibilitas. Pemimpin yang kredibel dapat dipercaya. Esensi kepemimpinan adalah kepercayaan. Seorang diangkat sebagai pemimpin karena dipercaya. Cara melakukan kepemimpinan berkarakter adalah dengan melakukan keteladanan secara nyata kepada bawahan atau pengikut, sehingga mereka terpengaruh untuk mengikuti pemimpinnya. Setelah bawahan atau pengikut mengikuti karakter yang diteladankan oleh pemimpinnya, maka kepemimpinan berkarakter merupakan sarana pendidikan karakter bagi bawahan atau pengikutnya. Referensi Hoy, KH, dan Miskell, CG 2013, Educational and Translation Theory, Research and Practice, in edition McGraw Hill Company 2, Kozel, GM, and Posner, BJ 2007, The Leadership Challenge, Tantangan Masa Depan Alih Bahasa, Anton Adiwiyoto, Jakarta Interaksara, Tansi, tahun 98, Corruption Around the World, Consequences, Scope and Hurs, Staff Paper 45, 559 sampai 594, Zubiaga, 2018, Learning Class Specific World Representation for Early Detection of Hoax in Social Media. Demikian tugas UTS dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.